Halo malam businesspreneur semuanya. Kita ketemu lagi nih di acara Bisnis Q&A di hari Senin. Malam ini seperti biasa kita bersama Pak Baskoro Hadi. Jadi kalau setiap Senin kita bersama Pak Baskoro, di hari Rabu kita bersama Pak Budi Isman. Nah, di sesi ini untuk yang hari ini kita temanya itu yaitu marketing for non-marketers. Nah, jadi teman-teman yang ingin tanya lebih lanjut mengenai topik tersebut itu bisa nanti ditulis di kolom komen ya, atau di bagian pertanyaan. Oke, kita connect dulu ke Pak Baskoro. Malam nih businesspreneur semuanya. Yang bergabung dari mana aja nih? Boleh tulis di kolom komen. Malam Pak Bas. Halo, malam. Apa kabar, Mel? Baik Pak. Pak Bas apa kabar Pak? Baik, baik. Saya baru balik tadi dari Hotel Mulia, joining workshop Triple Valley-nya Pak Budi. Terus macet, jadi tadi buru-buru nih aja belum ganti baju. belum mandi. Efek hujan kali ini Pak. Tapi daerah sana nggak hujan, hanya daerah mendekat rumah aja tadi yang hujan. Makanya, mungkin pas pulang kantor Di kali. tempat saya dari sore nih. Oh gitu. Iya benar-benar. Iya. Ini semoga Wah, internet aman nih kalau lagi hujan-hujan gini. oh gitu tuh. Kalau hujan terpengaruh ya. Iya kadang iya Pak. Waduh, mesti dipayungin kali itunya kabel ya. Oh, ada Winnie, ada Ananda kayaknya tadi. Wah, Anan tadi ikutan workshop juga dia tuh. Wah, luar biasa. Malam-malam. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya Pak Bas. Malam businesspreneur semuanya, kita ketemu lagi dengan saya Melisa dan Pak Baskoro Hadi di acara Bisnis Q&A di setiap Senin malam jam 7.45 sampai jam 8.45 malam. Nah, di sesi ini kita berikan teman-teman kesempatan untuk tanya jawab langsung dengan Pak Baskoro. Topik kita malam ini itu marketing for non-marketer ya Pak ya? Iya, iya. Malam Ya. Fruta Gelato Akbar. Siapa lagi nih? Oh, oke, Akbar. Malam Nah, Janto. teman nanti kalau punya pertanyaan lebih lanjut mengenai topik ini, boleh ditanyakan langsung di kolom komen dan di bagian pertanyaan. Wah, ada Pak Budi juga nih. Malam Pak Budi. Pak Budi ada. Saya lagi itu ya, tadi mau dinner, habis itu katanya mau nemuin ini murid-muridnya di Triple Valley. Nah, wah, nyempetin juga Pak Budi. Hebat nih. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Silakan Pak Bas. Mungkin ada yang mau di-share dulu nih Pak sebagai openingnya. Ya, terima kasih. Selamat malam kembali buat Melisa dan teman-teman semua yang ada di sini. Semoga semua pada keadaan sehat walafiat. Halo Agnes, baru join juga deh. Ya, jadi malam ini bisnis Q&A. Seperti biasa sebenarnya umum ya, pertanyaannya boleh apa saja mengenai bisnis, mengenai marketing, silahkan ya. Tapi biasanya teman-teman kan harus diprovokasi dan mungkin karena sedikit diarahkan topik apa yang ingin dibicarakan. Jadi ini ya pilihan malam ini kita bicara soal marketing for non-marketer ya. Jadi nanti saya akan kilas bahas cepat aja karena ini adalah materi yang sudah pernah kita bicarakan di Business Forum beberapa waktu yang lalu ya, persisnya tanggal, nih saya ada slide-nya yang saya presentasikan, jadi biar konsisten apa yang saya akan ngomongin. Tanggal 1 Mei rupanya. Hampir Ya, 1 bulan yang lalu ya, perasaan baru kemarin ya Mel ya. iya cepet banget ya Pak ya. Sudah mau 1 Juni.
Ya, jadi marketing for non-marketer. Saya yakin Melisa juga udah nyatet banyak, dan teman-teman juga yang ngikutin juga sudah nyatet banyak. Tapi nggak apa-apa, kita bahas kilas cepet aja, poin-poinnya apa saja. Saya yakin pasti teman-teman punya banyak pertanyaan. Oke, marketing for non-marketer. Nah, pemahaman marketing aja terus terang masih banyak yang simpang siur ya. Ada yang masih kecampur aduk yang namanya marketing dengan sales. Apalagi kalau di properti ya teman-teman. Itu nanti kalau mau beli nanti akan dihubungi orang marketing, ya. Padahal itu adalah fungsi penjualan dan harusnya orang salesnya lah yang mendatangi. Nah ini yang sederhana tapi cukup fundamental bagi saya. Nah, sejalan dengan teman-teman sekarang bisnisnya sudah semakin besar, terus peran dan tanggung jawab di masing-masing departemen atau divisi harus benar-benar dipertajam. Ya, marketing ya marketing, sales ya sales, HR ya HR, finance ya finance dan seterusnya. Oke, jadi pada waktu di Business Forum saya tampilkan yang namanya definisi marketing. Ya, definisi marketingnya saya nggak bisa tampilin di sini, tapi panjang lebar. Nah, waktu itu saya bantu mencerna buat teman-teman. Sebenarnya intinya marketing itu saya modifikasi dan saya sederhanakan. Tahapan awalnya adalah segala aktivitas yang menciptakan, mengkomunikasikan, dan menghantarkan business offering yang memiliki nilai kepada konsumen. Jadi objeknya apa? Objeknya adalah value dulu nih. Value yang kita miliki, kita harus punya. Jadi menciptakan value itu lalu mengkomunikasikannya sampai menghantarkannya ke konsumen. Nah, itu definisi dasar dari marketing. Oke, saya ulangin lagi ya. Jadi, menciptakan, mengkomunikasikan, lalu menghantarkan business offering yang memiliki value kepada customer. Ya, objeknya tetap value. Makanya di value creation erat sekali hubungannya dengan marketing dan bagaimana itu akhirnya bisa sampai di benaknya konsumen. Nah, ini kan yang saya sebut definisi yang saya modifikasi dan yang saya sederhanakan. Tapi berdasarkan pengalaman saya selama ini nggak sampai di situ gitu loh. Jadi marketing itu nggak sampai di situ sebenarnya. Ya, tidak sampai hanya menciptakan, mengkomunikasikan, menghantarkan penawaran bisnis kita yang punya value. Bagi saya lebih dari itu. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya boleh dong punya definisi tersendiri ya. Jadi kalau saya naikkan lagi, sebenarnya yang namanya marketing itu adalah establishing belief. Ya. Menciptakan suatu belief system di benaknya konsumen. Ya, itu marketing. Jadi, memang ada yang pernah bilang bahwa marketing is about changing customer belief. Nah, kalau saya anggap justru sebenarnya kita punya kemampuan menciptakan belief systemnya customer kita. Ya, menciptakan belief system. Nah, belief system di siapa gitu ya, di benaknya konsumen. Oke. Jadi kalau saya tingkatkan lagi yang namanya marketing adalah menciptakan belief system di benaknya konsumen. Nah, itu pengertian dasar dari marketing ya, menciptakan belief system. Tapi belief system apa gitu kan? Ini kan kita bukan menciptakan suatu agama ya, bukan menciptakan suatu keyakinan. Tapi yang saya maksud di sini belief system-nya itu adalah dari penawaran produk Anda sekalian atau jasa Anda sekalian yang memiliki value. Ya. Jadi kalau saya rangkum, ya kita tadi sudah bicara pemahaman marketing apa, lalu saya tingkatkan ke ultimately
ujung-ujungnya marketing itu apa? Dasarnya adalah menciptakan, mengkomunikasikan, menghantarkan penawaran bisnis yang memiliki value. Itu dasarnya. Lalu saya tambahkan bahwa marketing itu adalah menciptakan belief system. Ya, belief system itu apa? Keyakinan di benaknya konsumen. Nah, jadi akhirnya kita kawinkan nih. Ultimately, ujung-ujungnya marketing itu adalah menciptakan customer belief daripada penawaran bisnis Anda yang memiliki value. Ya, moga-moga teman-teman nggak tambah bingung, nggak tambah ngepul kepalanya ya. Jadi ada unsur yang namanya belief system itu terhadap produk penawaran produk atau jasa Anda sekalian yang memiliki nilai. Nah, itu adalah marketing. Ya, jadi bukan fungsi jualan ya marketing itu. Oke, walaupun KPI-nya ya namanya marketing ya harus akhirnya menghasilkan jualan ya kan. Untuk perusahaan nggak hanya jualan tapi juga untung. Tidak hanya jualan dan untung, tapi juga berkembang terus secara berkesinambungan. Itu kalau kita melihatnya dari total bisnis. Oke? Nah, sampai di situ kira-kira jelas nggak, Mel? Kalau tadi? Jelas, Pak. Jelas ya. Teman-teman kalau udah mulai ngepul, langsung bertanya. Ya, ingat, malu bertanya sesat di jalan. Ya, sebelum kelewatan, sebelum tersesat, bertanyalah di awal. Yes. Oke, lalu kita bicara nih sebenarnya aktivitas-aktivitas utama dan prosesnya marketing itu apa sih? Ya, kalau tadi tuh definisinya, sekarang kita pikirkan nih aktivitas-aktivitas utama dan prosesnya itu apa saja. Nah, saya kemarin itu di Business Forum saya pecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah understanding the playing field and market landscape. Ya, jadi aktivitas yang sederhananya di marketing itu selalu pertamanya itu understanding the playing field and market landscape. Ya, di situ nanti ini detailnya kalau mau lihat sekali lagi ada rekamannya ya di business.id ya nanti bisa dilihat ya. Jadi ada apa saja di playing field dan market landscape? Ada kategori, ada kompetisi, ada prospect customer, ada buying factor, ada path to purchase. Ini adalah beberapa hal yang fundamental untuk memahami playing field dan market landscape. Ya, itu aktivitas pertama yang selalu tidak akan terlewatkan oleh seorang pemasar atau seorang marketeer. Nah, lalu yang kedua adalah menciptakan value dari produk dan jasa Anda. Nah, ini yang kalau kita bicara disiplin ini tersendiri sangat perlu fokus ya. Makanya ada kelas yang namanya value creation. Nah, itu juga kalau ada teman-teman ingin memahami itu dan menciptakan value, dan memang harus menciptakan value kalau teman-teman lihat di sini ya, di marketing itu. Jadi langkah kedua adalah create value for your product and service. Ya, jadi yang pertama tadi, kita memahami playing field dan market landscape dengan beberapa elemen tadi. Lalu kalau di sini create value for your product and services, intinya adalah kita harus bangun value kita tidak hanya sekedar bentuknya fitur ataupun benefit, tapi sampai jenjang value yang tertinggi, yaitu motivasi apa dari konsumen kita, kenapa mereka membeli produk dan jasa kita. Oke, jadi yang kedua yang sering kita bahas, value creation. Oke. Nah, aktivitas apa lagi nih yang ketiga? Aktivitas yang ketiga adalah kita akan menginjek ya dan mengemas value yang kita ciptakan di langkah kedua tadi
ke dalam brand kita, ya, ke dalam brand kita. Nah, brand pemahamannya kan juga seperti itu ya, tidak hanya sekedar logo atau merek, tidak hanya sekedar gambar-gambaran atau nama-nama keren, tapi brand yang kuat itu jikalau brand itu memiliki value. Ya, oleh karenanya tadi itu langkah kedua kita ciptakan value-nya, lalu kita inject dan kemas di brand yang kita miliki. Oke, ya lalu yang keempat adalah, sorry ini animasi jadi agak lama. Nah, jadi tadi udah 3 langkah ya. Ya, betul. Yang keempat, kita mulai membidik customer yang tepat. Nah, ini yang sering terjadi teman-teman ini, membidik siapapun yang bernapas di dunia ini gitu kan. Padahal Semua orang ya. Kenapa? Iya, semua orang kalau bisa. Ya semua orang gitu, siapa saja kan sebenarnya nggak tepat juga. Nah di sini kita melakukan langkah di mana kita memilah, membidik, lalu memposisikan produk kita. Ya, pilih, lalu memposisikan produk kita. Bahasa kerennya apa? Segmenting, targeting, and positioning. Langkah ini apa sih sebenarnya? Ya itu tadi. Jadi orang yang sekian banyak ini yang nggak hidup di dunia ini atau yang hidup di pasar yang kita targetin atau umpamanya di Indonesia, modelnya model apa saja. Nah, kita klasterin, lalu habis itu ya kita pilah-pilah kan, kita klasterin, kita segmen. Nah, dari beberapa itu kira-kira kita lihat behavior mereka, ya, psikografik mereka yang cocok untuk produk kita itu yang mana. Nah, kita ambil atau pilih dari grup yang sudah kita pilah-pilah. Ya, kita targeting, lalu kita posisikan value proposition kita sama reason to believe kita di target yang kita bidik tadi. Nah, itu makanya targeting the right customer. Oke. Lalu, wah, sudah langkahnya sudah semakin jelas ya. Nah, kita sudah punya value, kita sudah punya brand yang punya value, kita sudah punya target yang ingin kita bidik. Nah, caranya gimana? Ya kan makanya teman-teman suka tanya tuh, sudah pemikirannya canggih ya, bahwa oke, kalau kita sudah sampai langkah itu apa yang selanjutnya kita lakukan? Masuklah kita ke langkah 5, yaitu making the value alive. Istilahnya adalah brand building activities, ya, aktivitas untuk membangun brand kita dengan value yang kita punya. Nah, yang saya selalu sampaikan teman-teman, kita bicara yang fundamental saja dulu ya. Artinya kita punya perangkat di marketing ini, apa saja yang bisa menghidupkan value kita, yang untuk membangun brand kita yang memiliki value yang sudah kita ciptakan. Yang pertama, alatnya adalah produk itu sendiri, jasa itu sendiri. Karena ini juga fundamental nih pengertiannya. Karena teman-teman kadang-kadang berpikir bahwa saya punya produknya dulu, saya punya jasanya dulu, lalu itu yang dibangun dari situ. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Karena memang itu langkah mungkin hampir 95% yang punya bisnis seperti itu. Tidak ada salahnya. Tapi yang harus dipahamin adalah sebenarnya produk dan jasa itu sebagai kendaraan. Ya, kendaraan dari apa yang kita ingin sampaikan ke konsumen tadi. Ingat di definisi awal bahwa marketing itu adalah menciptakan, mengkomunikasikan, dan menghantarkan itu, penawaran bisnis kita ke konsumen. Penawaran bisnisnya ini dalam bentuk produk atau jasa itu hanya semacam kendaraan aja. Oke? Nah, itu juga banyak detailnya. Nanti kita bicara soal design, features performance, packaging, customer experience, itu masuknya di product and services. Itu baru salah satu dari langkah kelima, making the value alive atau brand building activities ini. Lalu ada
soal pricing, ya bagaimana kita harus punya recommended price to value-nya kita tuh di range yang seberapa. Itu kan juga salah satu usaha untuk menghidupkan value kita. Terus juga ada yang ketiga yang namanya promotion. Nah, promotion, kalau kita bicara soal promotion, sekali lagi bukan hanya price promotion. Oke, promotion dalam marketing bukan hanya price promotion. Banyak sekali jenis-jenisnya promotion ya. Beriklan, ya, lalu juga kita punya aktivitas event atau brand activation, publicity, macam-macam. Tapi intinya di promotion ini kita punya dua elemen yang namanya content dan media yang kita gunakan untuk berpromosi. Oke, makanya sering kita dengar ya, harus punya copywriting yang kuat, harus punya script writing yang kuat, harus punya storyline yang kuat. Itu kan bicara soal konten. Nah, konten yang bagus tidak cukup kalau seandainya kita tidak menempatkan di media yang tepat. Oke? Nah, di media itu ada channel sama frekuensinya, kita harus benar-benar dapetin. Sekali lagi, ini semua disesuaikan dengan target yang sudah kita definisikan tadi di awal ya, di langkah lebih awal ya. Oke, lalu juga ada kita bicara faktor keempat di langkah kelima ini adalah placement. Jadi right product, right place, right time ya untuk sampai di konsumen. Terus juga ada beberapa lagi faktor-faktor lain ya. Makanya kalau kita mengenal tadi yang 4 pertama ini kita nyebutnya 4P lebih dikenal. Ada yang sekarang lebih sukanya menghubungkan dengan 4 C. Ada yang bilang 4E. Whatever it is ya. Dasarnya itu sebenarnya ini, oke? Jadi kalau Anda tidak paham yang mendasar agak susah nanti untuk sampai ke yang 4C, 4E atau nanti mungkin 4Z, whatever it is ya. Nah itu baru 4 faktor di langkah 5 ini. Lalu juga ada kayak physical evidence ya, yang kelima ada people, ada proses, tapi bagi saya itu optional. Ya. Itu optional. Ya, nanti kalau tergantung bisnis atau kategori Anda dan kecanggihan Anda menerapkan marketing itu nanti barulah pakai yang si P yang lain tadi. Oke? Terus kita sampai nih di rangkumannya. Jadi sebenarnya dalam menciptakan customer belief tadi, ingat ya, tingkatan yang selalu saya sampaikan, marketing is about establishing customer belief. Menciptakan suatu keyakinan di benak konsumen. Keyakinan apa? Keyakinan terhadap business offering yang memiliki value yang kita ciptakan. Oke? Yes. Jadi sederhana aja langkahnya seperti tadi ya. Kita pertama punya understanding playing field dan market landscape, lalu kita create value, lalu kita inject value itu kepada brand kita atau di brand kita, lalu kita temukan target customer yang tepat, yang tajam ya. Lalu dari situ kita hidupkan tadi ya langkah kelimanya melalui penghidupan value di 4P tadi, at the minimum. Sedikit-dikitnya di 4P tadi. Apakah 4P tadi? Product, promotion, price, dan juga placement. Ya, ada 3P lagi yang lain, itu optional. Ya, kayak physical evidence, people, sama processes. Nah, itu sebenarnya intinya dari aktivitas dan proses yang dilakukan di marketing. Pertanyaannya adalah kadang-kadang saya bicara soal consumer research dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi peran dan tanggung jawab seorang marketer? Jawabannya memang ada yang lainnya juga. Tapi kan yang sederhananya tadi itu dulu. Kalau mau saya tambahin lagi, ada peran dan tanggung jawab yang lain seperti brand management, ya. Ada brand building activities,
ada brand arsitektur, ya, menciptakan brand secara arsitek, apakah itu sub-brand, apakah itu brand extension, apakah itu corporate brand, parent brand, dan seterusnya dan seterusnya. Itu uh, bagian dari marketing juga, tapi jangan dipusingkan dulu itu ya. Lalu juga ada yang namanya market and consumer research. Jadi yang namanya kita harus memahami konsumen, playing field, market landscape tadi. Kadang-kadang kita harus menggunakan yang namanya survei atau riset. Nah, itu juga tanggung jawabnya seorang marketeer untuk mengetrack ya, mengetrack itu untuk tracking sama evaluation, itu biasanya menggunakan consumer research juga. Terus ada yang namanya product renovation dan product innovation, itu juga bagian dari marketing. Kadang-kadang orang lebih mengenalnya business development, tapi pengalaman saya karena yang orang paling dekat dengan consumer dan pasar itu adalah orang marketing, biasanya pengembangan bisnis pun dimulainya dari orang marketing gitu ya. Mau itu disebutnya seorang business development atau apa, tapi sebenarnya ini bagian dari marketing. Ini nanti kalau mau buat produk baru atau berkolaborasi dengan research and development team ya, itu sekali lagi orang marketing. Terus ada channel sama trade marketing, ada shopper marketing, ya. Jadi sebenarnya luas sekali. Tapi kembali saya sampaikan tadi kepada teman-teman yang fundamental aja dulu lah ya. Jadi kalau sampai tadi udah melakukan atau punya rencana untuk melakukan 5 tahapan tadi atau 5 langkah, itu sudah, saya rasa sudah lebih dari cukup. Dan di akhirnya saya selalu bilang bahwa 80% of the business is about marketing. Ini jadi makanya kalau teman-teman sudah lihat SBM ya, Smart Business Map, e-course-nya yang Pak Budi sampaikan, lihatlah dari 12 langkah itu 80%-nya sebenarnya mengenai marketing. Jadi bisa dibilang bahwa 80% of business is about marketing. Saya tidak bilang untuk mengangkat pamornya marketing, tapi pada kenyataannya seperti itu. Ya, jadi lihatlah itu dan pelajari betapa pentingnya aspek-aspek yang ada di marketing ini untuk membangun bisnis Anda. Itu sih dari saya, marketing for non-marketer. Ya, jadi Anda semua udah langsung jadi ahli nih, sejak malam ini ya. Benar Pak. Itu kalau kuliah mungkin 1 semester sendiri itu Pak. Iya, 1 semester sama 25 tahun pengalaman kerja. Luar biasa. Oke, nih ada pertanyaan, kita buka aja kali Mel ya. Ya, kita langsung masuk aja Pak ke pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komen atau di bagian question box ya. Jadi kita bahas bersama. Oke, yang pertama dari Mbak Sri Ratna. Saya di kantor masih gabung nih Pak antara sales dan marketing. Oke. Gimana ngebaginya Pak? Mungkin dari sisi job desk-nya gitu ya Pak? Ya, jadi nggak masalah ya digabung. Kadang-kadang memang perusahaan ada yang punya pendekatan yang mana marketing dan sales digabung atau disebutnya commercial. Ya, jadi biasanya kalau marketing dan sales digabung itu commercial, bagian commercial ya. Sekali lagi nggak masalah. Yang terpenting adalah masing-masing harus tahu peran dan tanggung jawabnya. Nah, ini tadi saya baru ngajarin istilahnya marketing itu peran dan tanggung jawabnya apa ya tadi. Berarti itu udah clear sekali kan. Terus nanti pahamin juga yang bagian sales, biasanya sales tuh dikawinkan juga dengan distribution. Ya, distribusi dan penjualan biasanya. Pengawinan antara sales. Tugas distribution dan sales itu apa? Yaitu menempatkan produk-produk kita di mana
konsumen-konsumen kita berada. Jadi mulai dari pabrik kita atau tempat fasilitas produksi kita sampai dengan titik di mana akan terjadi penjualan. Ya, kalau secara fisik bisa toko, bisa bentuknya supermarket, bisa itu tuh kalau secara fisik ya. Jadi channel-channel itu macam-macam ya. Ada modern, kalau dulu nyebutnya modern trade, traditional trade, general trade ya, di pasar, di supermarket, dan banyak tempat lainnya. Nah, zaman sekarang kita kan juga mengenal yang namanya online ya, di marketplace kah, di apa namanya, di tempat-tempat para distributor kah, di subdistributor kah, di wholesaler, di grosir, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dipahamin aja fungsi sales sama distribusi, intinya seperti itu. Jadi menempatkan atau mendistribusikan ke titik-titik penjualan di mana konsumen kita akan bisa membeli produk kita. Ya, jadi itu secara umum jawabannya seperti itu. Sekali lagi digabung tidak masalah. Yang penting peran dan tanggung jawabnya jelas. Ya, jadi jangan sampai nanti, belinya hubungin marketing saya. Nah, itu salah langkah awal tuh kalau kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke, ini pertanyaan dari Mbak Siriatna, tolong diinfo tentang kelas value-nya. Nah, untuk kelas value creation, untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut nih, gimana sih caranya kita membangun dan menciptakan value untuk produk dan jasa kita yang sudah kita miliki ya. Nah, itu bisa langsung nanti dicek di linknya di link bio-nya Business ID, itu ada. Nanti teman-teman bisa daftar lewat website atau lewat aplikasi Business ID. Dan materinya yang udah ada di website dan aplikasi itu bisa diakses seumur hidup. Dan sangat fleksibel, bisa teman-teman akses tuh dari mana saja dan kapan saja. Jadi teman-teman yang di luar kota, nggak perlu khawatir, teman-teman juga bisa pelajarin gitu. Dan juga di Juni nanti ada workshop offline-nya ya Pak ya? Ya, nanti insya Allah tanggal 21-22. Memang banyak yang nanya, Mel, apa bedanya sih yang di e-course sama yang di workshop? Saya bisa sampaikan bahwa topiknya sama, materinya sama. Yang satu e-course ya, bisa belajar sendiri, seumur hidup di mana saja, kapan saja. Itu e-course ya. Kalau yang satu namanya workshop. Nah, bedanya kalau e-course sama workshop ya jelas beda. Workshop itu kita ya berinteraksi langsung, mengerjakan pekerjaannya langsung didampingi oleh saya. Terus juga memang bisnis case-nya pun lebih bervariatif. Nah, ya tentunya ini soal preferensi ya teman-teman. Ya, kalau dua-duanya sama-sama efektifnya kalau ngerjainnya sama-sama serius gitu aja. Dan banyak juga yang ikut dua-duanya ya Pak ya? Iya. Ikut yang e-course online-nya juga, terus ikut workshop-nya juga gitu. Benar sekali. Karena itu tadi, melihat itu, pingin lebih tahu lagi, lebih dalam lagi, bisa juga melakukan itu. Jadi kembali lagi ke teman-teman yang ada di sini, preferensinya yang mana. Oke? Yes. Oke, atau nanti kalau teman-teman bingung, bisa DM ke IG kita, nanti bisa saya bantu. Oke, next-nya dari Mas Herpras. Pak Bas, bukankah belief system itu bisa terjadi setelah value tersebut dirasakan oleh konsumen, Pak? Jawabannya 100%, Herpras. Jadi 100% benar sekali. Jadi kalau kita lihat dari tahapannya, itu ada yang namanya path to purchase. Saya nggak tahu Herpras sudah ngambil e-course-nya atau belum. Tapi pun kalau belum, saya pernah jelasin yang namanya path to purchase. Path to purchase itu kan ada 5 langkah ya. Dari mulai yang pertama adalah needs awareness. Kesadaran akan kebutuhannya terhadap kategori dan juga nantinya terhadap produk kita. Langkah pertama. Langkah kedua, info gathering.
ya, info gathering sebelum membeli. Langkah ketiganya adalah options evaluation. Jadi setelah mereka dapat info atau mereka mencari info, mereka akan mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada, ya kan? Produk Anda pasti bukan satu-satunya di pasaran ya, pasti ada pesaing-pesaingnya. Terus yang keempat, terjadilah yang namanya purchase itu sendiri. Nah, setelah dia purchase, nah masuklah ke sini. Dia akan memvalidasi di langkah kelima. Setelah dia membeli dan mengkonsumsi penawaran bisnis kita, baik itu produk ataupun jasa, mereka akan memvalidasi, oh ini toh yang dijanjikan oleh brandnya Herpras, ya. Bener nggak nih? Enak nggak nih? Sesuai dengan janji-janjinya nggak ini? Kalau di situ dia sudah positif dan dia ekstra positif feedbacknya, ya bisa jadi sama atau sesuai dengan harapan dan janji yang diberikan, dia akan akan melakukan repeat purchase. Ya, dia tingkatannya akan menjadi mulai loyal, dari loyal akan lebih meyakini, kepercayaannya tumbuh, setelah percayanya tumbuh menjadi lebih yakin, dan itu akan menjadi sebuah belief system yang terbangun. Ya, saya senang selalu menggunakan contoh kayak Apple ya, itu mereka benar-benar sudah menciptakan satu belief system yang kuat. Ya, jadi banyak contoh di mana orang udah pakai Apple sekali udah susah gitu lepas. Padahal rusaknya juga kadang-kadang lebih gampang rusak daripada brand yang lain, tapi dikala dia udah masuk ke situ, rusak masih ada dibelain gitu loh. Yang nggak jauh-jauh lah, anak saya juga suka begitu dia. Jadi udah rusak saya tawarin tanyakan mau beli brand apa selanjutnya, ya tetap Apple. Ya. Gitu. Ya, itu salah satu bagaimana belief system itu tercipta. Dan banyak brand yang lainnya juga ya. Kita tahu kayak Coca-Cola, kayak Pepsi-Cola, itu punya belief system yang cukup kuat juga. Yang nggak mudah itu digoyang. Dikala ada, umpama di kelasnya minuman ringan ya, mau itu ada RC Cola, mau itu ada Big Cola, pada saat itu harganya pun dibanting lebih jauh lebih murah, ya nggak goyang tuh, ya Coca-Cola masih kuat-kuat aja, sama halnya kalau Pepsi di luar Indonesia juga berdua ya kuat-kuat aja gitu, Coca-Cola sama Pepsi, karena tidak hanya punya value yang jelas, tapi sudah sampai ke tingkat belief system yang cukup kuat gitu. Jadi jawabannya benar sekali ya. Saya kasih jawaban panjang lebar supaya lebih menjelaskan juga ya Herpras ya buat teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut nih. Wah, banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Selanjutnya, tadi ini dari Job Stephen, cara membangun value. Nah, tadi udah dijelasin juga ya. Untuk detailnya, bisa tuh ikut di e-course Value Creation. Itu udah lengkap penjelasannya dari awal sampai bagaimana implementasinya. Nah, jadi bisa teman-teman bisa ikutin, dan juga ada mentoringnya. Jadi kalau ada tanya jawab, ada pertanyaan yang pengen ditanya, bisa ditanyakan. Ya. Oke, next dari Ayam Goreng Almunda. Untuk menciptakan belief system, bisakah kita memberikan apresiasi kepada pelanggan lama atau setia seperti kartu diskon, Pak? Oke, jadi kalau menciptakan belief system, biasanya bagusnya kalau dia sudah punya belief system yang sangat kuat, dia justru lebih kurang ketergantungan dengan insentif yang diberikan. Ya, biasanya seperti itu. Kalau kita memberikan apresiasi kepada pelanggan lama atau setia ini dalam bentuk kartu diskon, bisa-bisa aja. Tapi itu masih dalam tingkatan yang customer loyalty. Waktu itu saya bahas juga di IG saya pada satu minggu waktu itu, atau berapa minggu yang lalu, jangan-jangan udah sebulan 2 bulan yang lalu. Saya bicara dan ditemani Pak Budi waktu itu juga. Saya bicara soal loyalty. Jadi loyalty itu bisa dibangun ya mulai dari customer loyalty sampai dengan
brand loyalty. Nah, brand loyalty itu penawarnya itu adalah value, brand loyalty. Jadi kalau customer loyalty dia orientasinya masih seputar harga, ya. Terbentuklah loyalty, tapi masih tingkatnya customer loyalty. Nah, kalau kita mau meningkatkan loyalitasnya lagi, biasanya kalau kita sudah punya value, namanya brand loyalty. Nah, kalau belief system ini ya tarikannya lagi lebih tinggi lagi. Jadi brand loyalty yang jauh lebih kuat. Nah, biasanya kalau sudah brand loyalty-nya kuat, sekali lagi dia tidak terlalu mengharap hal-hal yang sifatnya komersil atau yang berhubungan dengan harga gitu. Jadi kayak pertanyaan ayam goreng Almunda ini masih tetap bisa, tapi untuk peningkatan loyalitas saja. Oke. Oke, selanjutnya dari zona English. Apa yang membedakan value dan positioning, Pak Bas? Wis, pertanyaannya bagus sekali. Ya, memang kadang-kadang suka terbalik-balik. Positioningnya apa, value-nya apa, nggak masalah ya. Jadi value itu keluar duluan, ya, value itu keluar duluan, diciptakan lebih dulu. Nanti baru kalau kita sudah punya value itu, baru kita memposisikan value kita di benaknya konsumen. Jadi ini semacam kayak yang satu penciptaan, yang satu penempatan gitu kurang lebih. Ya, Ya. value-nya kita ciptakan, tapi kita bisa memposisikannya dengan bermacam-macam gaya atau posisi gitu lah istilahnya. Oke, nah makanya kalau tadi diperhatikan, value itu kita ciptakan, habis itu kita masuk ke langkah tadi yang ke berapa? Keempat ya, di mana kita segmenting, targeting, and positioning. Ya. Ya, kita karena posisi itu kalau kita belajar secara teoritis, di positioningnya itu ada unsur di mana kategorinya apa, targetnya siapa, lalu kita reason to believe-nya apa. Ya, jadi itu hal-hal yang harus ada sebagai resepnya di positioningnya itu. Nah, satu brand itu bisa jadi positioningnya berbeda-beda. Ya, positioning, umpama kalau dia brandnya di tingkat global ya, bisa jadi satu brand yang apa namanya sama-sama memiliki value. Saya ambil contoh kayak Pepsi umpamanya ya, value-nya sama ya, karena value itu tidak berubah lintas geografi ya. Pepsi apa value-nya? Yaitu ya berjiwa muda dan anti kemapanan. Tapi giliran dia memposisikan brand itu di Indonesia, saya ingat pada waktu itu di awal, di pertengahan 95 atau di akhir 95 ya, eh, eh, sorry, di pertengahan 90 atau di akhir 90-an, itu Pepsi rencananya mau meluncurkan produknya di Indonesia walaupun akhirnya nggak jadi. Positioningnya itu menggunakan situasi di mana pada saat itu reformasi di Indonesia. Jadi anti kemapanannya dan anti apa namanya berjiwa mudanya yang lebih diposisikan itu adalah hubungannya dengan reformasi. Karena anti kemapanan zaman waktu itu, ya saya nggak mau bicara soal politik ya, tapi pada saat itu kan memang reformasi ya, berubah dari status quo menjadi hal yang baru kan, kena sekali waktu itu anti kemapanannya. Di Indonesia begitu. Tapi kalau kita bicara di Amerika, di tempat-tempat lain, positioningnya akan berbeda. Nah, ini contoh di mana value secara global seragam, tapi local positioning itu bisa berubah, bisa berbeda. Nah, makanya yang tadi saya bilang, memposisikannya itu bisa banyak gaya, banyak cara, pilihannya macam-macam. Gitu. Moga-moga zona Inggris jelas ya. Ya. Jadi value dulu yang diciptakan ya Pak ya, baru kemudian kita penempatannya seperti apa gitu di positioning. Iya, betul sekali. Oke. Lanjut Pak, kita ke
dari pertanyaan dari Raudo. Malam Pak Bas, izin bertanya, jika produk kita dalam tingkatan benefit dan motivasinya memiliki segmen yang berbeda, Oke. bagaimana kita memilih yang terbaik? Ini mungkin Bagaimana pertanyaan memilih berbeda ya. Ya, bagaimana memilih yang terbaik? kalau kita punya segmen yang berbeda? Dalam tingkatan benefit dan motivasi. Iya, jadi gini, apa namanya? Pertama kalau kita sebelum mensegmentasi, kita kan harus tahu dulu ya, yang namanya problem apa yang ingin kita berikan solusi. Oleh target yang ingin kita bidik. Jadi saya yakin sesama apa ya namanya, umpama sama kategori pun, umpama kita bicara apa pembersih lah, eh, sabun lah anggap aja. Sama-sama problem yang ingin apa namanya dipecahkan adalah untuk eh, Bersih. apa membersihkan atau menghilangkan kotoran lah, tinggal tergantung bagaimana kita melihatnya. Ya. Tapi problem yang sama dengan target Melisa dan dengan target saya pasti akan berbeda. Ya. Nah, sebelum kita menentukan saya mau menargetkan saya, laki-laki seusia saya atau seprofil saya dengan yang mau ditargetkan Melisa dengan profilnya Melisa, seusia Melisa dan di tempat di mana Melisa berada. Kita harus cari tahu, oh ternyata kita bisa mensegmentasikan dua klaster ini nih, saya dan Melisa, anggap aja yang mewakili klaster itu. Nanti kita cari tahu kan, potensinya tuh lebih besar mana ya terhadap problem itu. Bisa jadi, bisa jadi ternyata yang sudah ada di pasaran sudah menyasar kepada Melisa. Jadi saya selama ini menggunakan produk yang dipakai oleh Melisa. Relevankah itu? Relevan. Ya sama-sama membersihkan atau menghilangkan kotoran, sama-sama fungsional. Tapi dikala ternyata ada pemain baru yang melihat celah bahwa saya sebelum apa sampai saat ini belum terpenuhi secara optimal atau belum terselesaikan secara optimal masalah saya. Karena bisa jadi, oh, kalau pembersih yang dibutuhkan oleh Melisa hanya sekedar bersih saja karena Melisa nggak kotor-kotor amat gitu. Kalau saya mungkin saya suka main di lumpur, suka olahraga, mendaki dan lain sebagainya. Pokoknya lebih susah lah menghilangkan apa kotoran yang ada di saya. Akhirnya terciptalah apa namanya dua klaster dengan kebutuhan yang secara mendasar sama tapi ternyata beda gitu loh kebutuhannya. Ya, problemnya bisa sama, tapi kebutuhannya bisa jadi beda antara Melisa dan saya. Nah, segmentasinya kan udah jelas. Kita pilah nih orang-orang yang kayak Melisa, orang-orang yang kayak saya, udah dipilah masing-masing akan kita lihat potensinya seberapa besar. Oh, ternyata orang yang kayak Melisa ada uh, 5 juta, tapi orang yang kayak saya ada 10 juta gitu kan. Tinggal pilih kan. Ya. Mana yang mau dimasukin. Dan itu moga-moga menjawab soal segmentation. Jadi segmentation itu sebelum kita targetin, kita segmen dulu. Kita pilah dulu, baru kita pilih. Pilihnya berdasarkan apa? Ya berdasarkan itu tadi, hitung-hitungan di mana apakah needs-nya ada yang belum terpenuhi, dan potensi dari bisnis itu di masing-masing segmen itu seberapa besar. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Luxmar Jaya. Mau tanya Ya. Pak, apakah kalau content writing dan copywriting kan beda ya? Biasanya dalam copywriting apa saja ya yang disampaikan? Apakah fitur dan benefit atau value emosional juga bisa disampaikan dalam copywriting? Ya, bisa.
saja. Jadi intinya gini, kalau kita sudah tahu value kita apa, lalu ada positioningnya seperti apa, lalu key messaging ya, pesan-pesan utama apa yang ingin kita sampaikan, itu harus kita tentukan. Nah, ini muaranya dari mana? Key messagingnya itu, yaitu tadi harus kita tahu. Jadi di value creation itu ada yang namanya buying factors. Buying factors dengan tingkat kepentingannya ya, tingkat keutamaannya kita ranking. Nah, nanti kalau kita udah tahu mana yang menjadi apa namanya kekuatan kita, itu yang harus kita fokuskan. Nah, kalau seumpamanya dalam contoh apa namanya bawa dompet ya, dompet ternyata kekuatannya adalah di tingkat ketipisannya, tapi bukan soal pilihan warna, bukan soal apa namanya eh, harga murahnya ya, tingkat harganya. Nah, kalau itu yang terjadi untuk produk kita di mata konsumen, berarti kita akan fokus di soal ketipisannya. Jadi kita nggak akan bicara hal-hal yang lain karena itu bukan satu faktor yang walaupun penting buat konsumen, tapi kita tidak kuat ya. Ya kita jangan main ke situ dulu sebelum kita bangun kapabilitas kita ke faktor-faktor yang tinggi tingkatannya. Jadi kita harus tahu kekuatan kita di mana, fokus kita di mana, sehingga kita akan giring prospek customer kita ke key messaging yang itu. Nah, tugasnya copywriter ya, atau script writer, sama saja lah copywriter, script writer, itu ya akan fokus di situ. Kita sebagai pemilik brand harus membrief mereka dengan benar. Kamu buatin dong cerita mengenai dompet. Target saya orang-orangnya kayak Melisa nih, ya profilnya usia segini, apa namanya gaya hidupnya seperti ini, dia suka yang tipis-tipis. Buatin deh storyline-nya. Berarti kan si copywriter tahu, oh pertama perempuan bukan laki, gitu kan. Gaya bahasanya juga gaya bahasa anak perempuan. Terus juga key messaging-nya nggak jauh-jauh soal tipis. Apa sih yang sangat mengena soal ketipisan di konsumen gaya-gaya kayak Melisa ini? Gitu. Akan jauh berbeda kalau targetnya saya sekali lagi. Nah, jadi kalau bicara soal konten, yaitu tadi tugas utamanya dari si content maker, mau itu si creative art directornya atau copywriternya atau orang kreatifnya, itu harus punya brief yang jelas dari si pemilik brandnya, ya dengan informasi-informasi atau insights yang tadi saya sampaikan tadi. Oke, Pak Bas. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Eka Ratna. Pak Bas tadi kan ada menjelaskan tentang inject value ke dalam brand. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Apakah ada baurannya? Iya, jadi maksud saya sebenarnya value itu adalah hal-hal yang harus kita kemas dalam brand itu. Jadi istilahnya gini, brand itu sebenarnya ada dua yang namanya brand stature sama brand strength. Brand stature itu adalah tongkrongannya, popularitasnya. Sedangkan kalau brand strength itu sebenarnya brand yang ada isi value-nya. Ya, jadi dikala kita mengkomunikasikan sebenarnya brand itu akan nempel di value yang kita sampaikan. Itu yang saya maksud menginjek value itu di brand kita. Jadi dikala kita berkomunikasi mengenai brand kita, kalau brand kita namanya Pepsi, berarti value-nya harus selalu selaras dengan yang namanya berjuang muda dan anti kemapanan. Itu brand Pepsi, isi value-nya itu. Itu yang saya maksud, menginjek jadi brand Pepsi dengan value itu. Jadi segala komunikasi, kalau giliran kita menggunakan brand Pepsi, harus punya value itu. Itu yang saya maksud menginjek itu. Sama halnya kalau kita punya brand yang namanya Coca-Cola, ya, openness and celebration, ya, keterbukaan dan perayaan, atau ada unsur official juga kalau Coca-Cola. Jadi dikala
kita punya brand yang namanya Coca-Cola, ya value itu yang harus kita injek ke dalam brand Coca-Cola sehingga konsisten. Pembangunan tadi saya sebut brand building activity sebenarnya yaitu tadi mengkomunikasikan brand itu selaras dengan value-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Kurniawan. Nah, ini mungkin juga Oke? banyak pertanyaan teman-teman nih, Pak. Apakah brand value selalu berhubungan dengan unique selling proposition? Ya, berhubungan sekali. Memang ya sering kita kenal yang namanya unique value proposition atau unique selling proposition ya. Uh, Kalau saya pikir sebenarnya itu hal yang mirip ya. Tapi intinya dikala kita sudah punya value proposition itu yang menjadi pijakannya. Saya selalu membedakannya dengan selling proposition dikala kita berjualan tidak langsung ke konsumen. Ya, mungkin di antaranya. Mungkin kita berjualan kepada pihak-pihak intermediaris, pihak-pihak yang berdiri atau berada di rantai perjalanan kita untuk mencapai konsumen. Contohnya siapa? Bisa jadi ke B2B ya, ke institusi. Bisa jadi ke distributor, ya. Bisa jadi ke wholesaler. Bisa jadi ke siapapun itu. Nah, kita kan harus punya selling proposition-nya yang tidak hanya isinya value proposition. Karena gini, kalau giliran kita berhadapan dengan seumpamanya customer-nya itu adalah kantor umpamanya. Anggapnya kita punya produk yang namanya komputer Dell umpamanya ya. Komputer Dell ini customer-nya bisa jadi bisnis ya, perkantoran. Value dari Dell kita sudah punya. Tapi giliran kita akan menjual kepada kantor, anggap aja umpama Pertamina umpamanya nih. Yang pembelinya itu bukan pengguna langsungnya. Pembelinya di kantor Pertamina itu adalah orang-orang mungkin HRD-nya atau bagian pengadaan ya, bagian procurement. Kita kan harus menjual kepada mereka. Nah, itu kita harus punya namanya unique selling proposition karena kita menjual kepada targetnya itu yang bukan pengguna langsung, yang bukan konsumen langsung sebenarnya istilahnya. Jadi ya mereka itu adalah customer ya, pelanggan di antara penggunanya. Nah, di unique selling proposition tentunya harus ada value proposition-nya. Ya, tapi kan ada unsur-unsur yang menjadi pembeda kenapa dia beli Dell ketimbang Lenovo, ketimbang IBM, ketimbang HP, IBM udah nggak ada ya komputer IBM. HP, mungkin di selling proposition-nya ada unsur seumpamanya warranty, ya. Mungkin ada di selling proposition-nya adalah after sales support, umpamanya. Dia akan meletakkan orang yang khusus untuk membantu kalau ada troubleshooting. Kalau Anda beli 100 komputer dari Dell, mungkin orang Dell-nya bilang, tenang Mbak, nanti saya taruh orang di situ satu untuk membantu membuat apa namanya networknya sekalian gitu, umpamanya. Nah, itu masuk di selling proposition. Oke? Nah, jadi itu untuk menjelaskan bagaimana saya membedakan antara unique value proposition dengan unique selling proposition. Oke, Pak Bas. Sekarang kita udah jam 8.47 nih, Pak. Cepat banget nih. Oke. Udah Mungkin 1 satu jam. pertanyaan terlain. Yes. Kita ke satu pertanyaan terakhir. Sebentar ya, Pak. Saya coba lihat dulu. Tadi sudah. Sebentar ya, Pak.
Hmm, Tadi ini juga sudah kita jawab. Oke, ini pertanyaan dari Mas Aziz Wicaksono. Pak Bas, apakah membahayakan bila usaha kita tutup sementara 2 bulan? Kurang lebih untuk pembangunan store baru yang lebih powerful. Oh, jadi menutup store untuk renovasi. Hmm. Membahayakan. Oh, oke. Jadi kalau saya pikir, eh, ini nggak beda mungkin kayak apa namanya, pabriknya dipindahkan umpama gitu ya. Nah, sebaiknya ini sudah menjadi ada perencanaan yang matang gitu ya. Seminimum mungkin ada disrupsi. Disruption udah Hmm. pasti akan ada, tapi kalau itu direncanakan dengan baik, harusnya disruption itu bisa ditekan seminimal mungkin, bahkan di apa namanya dihilangkan sama sekali disrupsinya terhadap bisnis kita. Nah, contohnya umpama seandainya ada outletnya, saya nggak tahu apakah satu-satunya ataukah ada beberapa. Tapi anggap aja satu-satunya. Ya mungkin Hmm. sebaiknya ya buatlah satu outlet apa sementara yang baru sembari nunggu renovasi itu. Sehingga potensi kehilangan salesnya itu bisa ditekan atau dihilangkan sama sekali. Sayang kalau saya pikir. Apalagi Jadi kalau dalam dia 2 bulan mengandalkan. itu, jadi dalam 2 bulan itu Hmm, nggak langsung nol gitu ya Pak ya, tetap ada ya kalau orang mau iya, beli. Pak. iya. Walaupun kadang-kadang kita berpikir ya nggak apa-apa lah, kan kita bisa masih ada online dan lain sebagainya. Ingat apa namanya customer yang online dan yang offline itu bisa jadi overlapping, tapi juga bisa jadi mereka tidak overlapping gitu. Seumpamanya dari customer kita 100, mungkin yang 25 murni offline, yang murni online 25, yang 50 kedua-duanya. Nah, berarti kan kalau seperti itu adanya, moga-moga punya datanya ya. Kalau seperti itu adanya, paling tidak yang offline itu anggapannya walk-in, berarti kita sudah akan kehilangan 25% dari Hmm. konsumen kita gitu loh. Siapkah kita untuk kehilangan sales yang seperti itu? Apalagi kalau seandainya online-nya belum terbangun, akhirnya Hmm. dari menjadi nol, kan sayang sekali ya. Benar. Jadi jawabannya adalah direncanakan aja dulu dengan matang. Ya. Oke, thank you Pak Bas. Wah, seru banget nih. Perbincangan kita malam ini masih ada beberapa pertanyaan lagi yang belum sempat terjawab. Nanti kita bisa bahas lagi di bisnis Q&A berikutnya ya. Jadi Ya, teman-teman jangan khawatir. Kita adakan rutin bisnis Q&A ini di setiap Senin dan setiap Rabu jam 7.45 sampai jam 8.45 malam. Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan Rabu bersama Pak Budi Isman. Jadi teman-teman bisa ikutan dan bisa interaksi langsung tanya jawab. Sampai ketemu di hari Rabu ini di jam 7.45 malam bersama Pak Budi Isman, dan di hari Sabtu ini kita ada bisnis forum seperti biasa jam 10 sampai 11.30. Bisnis forum itu acaranya free dan teman-teman bisa ikut. Yang Sabtu ini kita bersama dengan Mas Rex Marindo. keren. Dan satu lagi untuk teman-teman tadi yang ingin belajar lebih lanjut untuk value creation ya, bisa cek link bionya Business ID. Itu nanti bisa daftar lewat website atau aplikasi ataupun DM kita aja, nanti bisa saya bantu. Oke, thank you Pak Bas, thank you Businesspreneur semuanya yang sudah join, dan saya lihat banyak nih yang rajin banget join di bisnis Q&A maupun bisnis forum. Sampai ketemu di Rabu ya. Thank you, Selamat Mel. Thank you, malam. Business Planner. Sampai ketemu.